Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Irawati dari Offering C 2017, Pendidikan Kimia Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan membahas analisis jurnal internasional yang berjudul Use of Multiple Representation in Developing Pre-Service Chemistry Teachers' Understanding of the Structure of Matter. Yang pertama yang saya bahas adalah identitas jurnal, kemudian yang nomor 2 adalah latar belakang, yang ketiga adalah tujuan penelitian, yang keempat rumusan masalah, yang kelima metodologi, yang keenam hasil penelitian, dan yang ketujuh kesimpulan, komentar, serta implikasi. Berikut adalah identitas jurnal yang saya analisis, yang berjudul Use of Multiple Representation in Developing Pre-Service Chemistry Teachers' Understanding of the Structure of Matter, yang ditulis oleh Buket Yakmaci Gusel dan Emin Adadan. Jurnal ini berasal dari International Journal of Environmental and Science Education, yang dipublish pada tahun 2013 dengan volume jurnal 8 dan nomor 1. Halaman jurnal 109 sampai dengan 130 serta dipublish oleh IGSE dari Turki, dan jenis referensi jurnal adalah jurnal Q2 yang H-indeksnya 19 dan impact faktornya 0,17 berdasarkan HGR pada tahun 2018. Berikut adalah tampilan awal dari jurnal yang akan saya analisis. Latar belakang dari penelitian ini adalah siswa di semua tingkatan kelas menghadapi kesulitan konseptual, bahkan dengan konsep kimia dasar. Untuk dapat mengajar sebuah siswa, guru perlu memiliki pemahaman konseptual yang mendalam tentang materi pelajaran. Tetapi beberapa studi penelitian telah melaporkan bahwa guru pre-service dan in-service memiliki beragam konsepsi non-saintifik tentang konsep dasar kimia. Chang dan Gilbert mengklaim bahwa untuk belajar sains secara konseptual, siswa perlu memahami berbagai representasi dari konsep sains, dapat menerjemahkan antara representasi yang berbeda, serta menemukan kapasitas untuk membangun representasi dalam bentuk apapun untuk tujuan tertentu. Latar belakang selanjutnya dari penelitian ini adalah karena memahami struktur materi adalah bagian dari konsep yang ditargetkan dalam kurikulum sains sekolah di seluruh dunia untuk kelas 6 hingga kelas 12. Siswa diharapkan memahami struktur materi di 3 kondisi fisik, dan mereka harus dapat mengenali dan mengklasifikasikan elemen, senyawa, zat murni, dan campuran pada tingkat representasi yang berbeda. Serta, penelitian pemahaman konseptual calon guru tentang siswa dan struktur materi terbatas jumlahnya. Ada beberapa penelitian yang meneliti pemahaman konseptual calon guru kimia SMA, tetapi tidak ada yang terkait dengan sifat dan struktur materi. Alih-alih terkait dengan konsep keseimbangan fase, keseimbangan kimia, hukum gas, dan energi ionisasi. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji perubahan pemahaman calon guru kimia tentang struktur materi, termasuk keadaan fisik materi, komposisi materi yang terdiri zat murni atau zat campuran, dan komposisi kimia materi, unsur, senyawa, atau keduanya, pada saat sebelum, setelah, dan beberapa bulan setelah mereka menerima instruksi atau pengajaran spesifik. Kemudian, rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana jumlah klasifikasi yang sesuai secara ilmiah dari calon guru kimia untuk setiap aspek struktur materi, apakah berubah dari sebelum, segera setelah, dan beberapa bulan setelah mereka menerima instruksi atau pengajaran spesifik. Yang kedua, bagaimana klasifikasi calon guru yang tidak sesuai secara ilmiah untuk setiap aspek struktur materi, apakah berubah dari sebelum, setelah, dan beberapa bulan setelah mereka menerima instruksi atau pengajaran yang spesifik. Kemudian kita lanjutkan ke metodologi penelitian. Desain penelitian ini adalah penelitian
longitudinal, one group kuasi eksperimental dengan pre, post, and delayed post test. Penelitian ini memenuhi syarat penelitian longitudinal karena beberapa tindakan dan durasi waktu yang lama, yaitu 17 bulan dari pre-test ke delayed post test. Kemudian sampel yang digunakan adalah 19 calon guru kimia, 10 perempuan dan 9 laki-laki, yang merupakan mahasiswa tahun ketiga yang sedang menempuh program pendidikan guru 5 tahun dan sudah menyelesaikan tidak hanya kursus kimia tingkat pengantar, di mana aspek struktur materi dibahas, tetapi juga kursus kimia lanjutan seperti kimia anorganik, kimia analitik, kimia organik, dan lain-lain. Kerangka kerja instruksi pada penelitian ini adalah dalam instruksi ini banyak tugas representasional dikombinasikan dengan kerja kelompok kolaboratif, diskusi, dan refleksi diri, memberikan calon guru kesempatan untuk menghasilkan representasi materi yang lebih ilmiah. Instruksi ini selesai dalam 2 fase dan berlangsung selama 3 periode kelas. Nah, untuk fase pertama ini, para peserta terlibat dalam tugas yang diadaptasi dari Blick, Howe, dan Sarkois. Peserta bekerja dalam kelompok 3 atau 4 anggota. Masing-masing kelompok diberi 7 kantong kunci yang berisi susunan berbeda dari klip kertas berwarna. Masing-masing mewakili zat murni atau zat campuran. Kemudian, peserta mengidentifikasi isi dari masing-masing kantong, mengklasifikasikannya sebagai campuran atau bahan murni. Setelah itu, menjelaskan komposisi masing-masing kantong secara rinci. Kemudian pada fase kedua, peserta mempresentasikan padatan, cairan, dan gas pada tingkat partikulat. Setelah itu, para peserta melihat animasi dinamis dari benda padat, cairan, dan gas selama sekitar 1 menit. Kemudian mendefinisikan secara verbal istilah atom, molekul, unsur, senyawa, campuran, dan zat murni, dan secara gambar masing-masing mewakili tingkat di submikroskopik. Kemudian para peserta melihat representasi dinamis dari unsur-unsur suatu senyawa dan campuran selama sekitar 2 atau 3 menit. Setelah itu, secara individu merepresentasikan contoh yang mereka pilih pada setiap kategori. Selanjutnya adalah cara pengumpulan data. Nah, instruksi ini menggunakan 3 bagian pertanyaan menggambar partikel yang sama. Tugas ini menyajikan 5 gambar yang mewakili 5 hal yang berbeda pada tingkat submikroskopik. Mengklasifikasikan masing-masing dari 5 gambar yang diberikan sesuai dengan keadaan fisiknya, komposisi fisiknya, dan komposisi kimianya, dan untuk menuliskan pembenaran untuk klasifikasi mereka. Para peserta mengambil pretest pada awal semester musim gugur minggu terakhir September, dan instruksi ini dilakukan pada pertengahan bulan November. Kemudian para peserta melakukan post-test setelah instruksi dan post-test tertunda diberikan 17 bulan setelah instruksi. Setiap kali para peserta menjawab pertanyaan atau 3 bagian gambar dalam 20 menit. Nah, ini merupakan instrumen soal yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya kita masuk ke analisis data. Nah, analisis data ini dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatifnya, 1 poin itu diberikan untuk setiap klasifikasi yang sesuai secara ilmiah tentang gambar partikulat yang diberikan. Kemudian 5 poin merupakan skor maksimum untuk setiap bagian, dan 15 adalah skor total maksimum. Kemudian data poin yang diperoleh itu dianalisis dengan Wilcoxon-Sykes-Rank test yang merupakan tes non-parametrik di tes berpasangan. Kemudian untuk analisis kualitatifnya, terlepas dari analisis tersebut yang memperhitungkan klasifikasinya sesuai secara ilmiah, data juga dianalisis untuk mengidentifikasi jenis klasifikasi yang tidak tepat secara ilmiah dari para peserta di 3 contoh pengumpulan data. Dengan melakukan itu, penghitungan frekuensi dilakukan untuk setiap jenis klasifikasi yang tidak sesuai secara ilmiah pada pra, pasca, dan proses tertunda. Peneliti juga membaca pembenaran tertulis peserta untuk klasifikasi mereka untuk memahami cara berpikir mereka.
Pembenaran tertulis ini memberikan bukti untuk konsepsi peserta tentang sifat dan struktur materi. Kemudian hasil penelitiannya. Untuk tabel 2 ini menunjukkan skor rata-rata pra, pos, dan post-tes tertunda dan standar deviasi untuk setiap aspek materi. Untuk bagian A itu merupakan keadaan fisik materi, bagian B merupakan komposisi fisik materi, dan bagian C merupakan komposisi kimia dari materi. Nah, dari tabel 2 ini dapat kita ketahui bahwa nilai rata-rata pada skor pre-test ke post-test itu terdapat peningkatan. Dan untuk post-test ke delayed post-test ada sedikit penurunan namun tidak jauh. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa setelah melakukan instruksi atau pengajaran yang spesifik dalam penelitian ini, peserta dapat memahami representasi aspek struktur materi lebih baik lagi. Dan dari post-test ke delayed post-test menunjukkan bahwa karena nilainya itu tidak jauh berbeda, menunjukkan bahwa peserta masih dapat mempertahankan konseptual mereka yang mereka pahami selama 17 bulan tersebut. Nah, setelah itu dilakukan tes Wilczek-Sonshine rank test juga untuk membandingkan apakah ada perbedaan yang signifikan antara skor pre-test ke skor post-test, skor post-test ke delayed post-test, seperti itu. Nah, untuk tabel 3 ini merupakan perbandingan skor pre-test dan skor post-test. Nah, dari tabel ini dapat kita ketahui karena signifikasi total yang dihasilkan merupakan kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa skor pre-test dan skor post-test ada perbedaan yang signifikan secara statistik. Nah, untuk tabel 4 ini merupakan tabel hasil perbandingan skor pre-test dengan delayed post-test. Untuk skor totalnya, karena signifikansinya juga kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara skor total pre-test dan total delayed post-test. Namun di sini untuk yang bagian komposisi kimia bagian C itu signifikansinya lebih besar dari 0,05, sehingga pada bagian aspek komposisi kimia itu tidak ada perbedaan yang signifikan karena signifikansinya lebih besar dari 0,05. Nah, untuk tabel 5 ini merupakan perbandingan skor post-test dan delayed post-test. Dari tabel dapat kita ketahui bahwa signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara skor post-test dan delayed post-test untuk setiap bagian dari pertanyaan atau untuk skor total. Hasil penelitian selanjutnya adalah hasil dari analisis kualitatif tentang klasifikasi yang secara ilmiah tidak sesuai terkait dengan keadaan fisik materi. Jumlah klasifikasi yang tidak sesuai secara ilmiah untuk representasi partikulat terkait dengan keadaan fisik materi jumlahnya tidak terlalu tinggi, yaitu pada pre-test jumlah total 18 dan post-test menurun menjadi 3 dan delayed post-test meningkat lagi menjadi 6. Gambar 3 merupakan gambar yang paling tidak tepat diklasifikasikan oleh peserta. Nah, gambar partikulat ini salah diklasifikasikan sebagai cairan, padahal gambar tersebut merupakan representasi dari padatan. Kemudian,
Kemudian yang kedua adalah klasifikasi yang secara ilmiah tidak sesuai terkait dengan komposisi fisik materi. Dengan jumlah klasifikasi yang tidak sesuai pada saat pretest yaitu 45, merupakan jumlah yang sangat tinggi, kemudian menurun pada saat post-test yaitu 34 dan meningkat kembali saat di post-test sebanyak 40 klasifikasi yang tidak sesuai secara ilmiah. Nah, untuk gambar 4 ini merupakan gambar yang paling tidak sesuai diklasifikasikan oleh peserta. Peserta mengklasifikasikannya sebagai campuran heterogen, padahal yang seharusnya gambar tersebut merupakan representasi dari campuran homogen. Kemudian yang terakhir adalah klasifikasi yang secara ilmiah tidak sesuai terkait dengan komposisi kimiawi materi. Nah, untuk jumlah klasifikasi yang secara ilmiah tidak sesuai pada saat pretest adalah sebanyak 15. Kemudian untuk post-test itu menurun drastis, hanya sebanyak 2 yang mengalami kesalahan klasifikasi. Kemudian meningkat kembali pada saat delayed post-test. Kesimpulan dari jurnal ini adalah yang pertama, analisis statistik dari data menunjukkan bahwa calon guru kimia mengembangkan pemahaman konseptual yang lebih ilmiah tentang struktur materi dan mempertahankan pemahaman mereka selama periode 17 bulan. Di sisi lain, seperti yang dilihat pada tabel 2, meskipun tidak signifikan secara statistik, skor rata-rata post-test peserta yang tertunda untuk setiap aspek struktur materi sedikit kurang dari skor rata-rata post-test mereka. Ini menunjukkan kemungkinan besar karena beberapa peserta tidak dapat mengembangkan pemahaman yang mapan tentang konsep, sehingga mereka kembali ke konsepsi non-saintifik sebelumnya. Kesimpulan yang kedua, berdasarkan bukti dari frekuensi klasifikasi yang tidak sesuai secara ilmiah, hasil penelitian menunjukkan bahwa instruksi tersebut cukup efektif dalam mengubah pemahaman partisipan dalam hal keadaan fisik materi. Namun, di sisi lain, mengenai semakin banyaknya klasifikasi yang tidak sesuai secara ilmiah, instruksi tersebut tampaknya tidak seefektif dalam hal mengubah pemahaman para peserta tentang komposisi fisik materi dibandingkan dengan sejauh mana perubahan dalam pemahaman para peserta tentang keadaan fisik materi. Kemudian, komentar kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Untuk kelebihannya, bahasa yang digunakan sebagian besar mudah dipahami. Untuk yang kedua, instrumen tes untuk mengklasifikasikan konsepsi tentang struktur materi dilampirkan dalam jurnal ini. Kemudian yang ketiga, analisis datanya sangat lengkap dalam bentuk tabel maupun penjelasannya, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami maksud dari tabel yang disajikan. Kemudian yang keempat adalah kerangka kerja dan instruksi dijelaskan secara rinci dan jelas. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah jumlah sampel yang digunakan terlalu sedikit dan hanya pada satu jenjang, sehingga sampel yang digunakan kurang mewakili populasi. Kemudian, doi pada identitas jurnal ini tidak ditampilkan. Implikasi dari penelitian ini adalah, berdasarkan pada temuan penelitian ini, pendidik guru sains mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan beberapa tugas representasional dikombinasikan dengan diskusi dan kerja kolaboratif untuk menawarkan peluang calon guru kimia untuk mempelajari konten tertentu. Peluang seperti itu dapat membantu calon guru membangun konsepsi yang lebih ilmiah dan memberikan mereka ide tentang bagaimana menggunakan strategi yang sama dalam karir mengajar mereka di masa depan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa dilanjutkan di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.